Hi, welcome to Sketch and Angle, a podcast about leadership development. Each week, we share a thought or a theory from an expert in his field that displays the art of leadership. We then sketch an angle by commenting or sharing our views on that topic with the hope that we can add value to you. And now, here's your host, Heinz Wokas. Apa yang ada di pikiran Anda ketika pertama kali membaca judul dari episode ini? Saat saya mengatakan difficult person atau difficult people, sebenarnya yang saya maksudkan ini tidak selalu berhubungan dengan orang yang nampaknya menjengkelkan atau sikapnya selalu mengganggu Anda sebagai pemimpin. Tentu hal ini kita harus akui bahwa di dalam setiap organisasi yang kita pimpin, hal itu tidak bisa dihindari ya. Tetap saja akan ada orang-orang seperti itu. Tapi saat kita menemukan orang-orang seperti itu dalam organisasi yang kita pimpin, selalu harus ingat bahwa jangan langsung merasa bersalah atau menganggap bahwa ada yang keliru dengan kepemimpinan kalian. Kecuali kalau memang jumlahnya sudah terlalu banyak yang ada di organisasi kalian. Nah, berarti kalian harus bertanya-tanya ada apa dengan kepemimpinan kalian. Nah, hari ini saya tidak akan membicarakan secara spesifik mengenai mereka yang kemungkinan punya tabiat yang lebih suka memberikan respons negatif terhadap apa yang sedang dikerjakan atau apa yang sedang dibicarakan. Tetapi saya mau berbicara tentang mereka yang menjadi kelihatan begitu sulit karena mereka sebenarnya itu hidup di bawah pengaruh dari rasa takut yang mereka terus hadapi. Nah, bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini? Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mengajak kalian yang baru pertama kali berkunjung ke kanal ini untuk subscribe terlebih dahulu, sehingga kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Dan kalau kalian tertarik untuk melanjutkan diskusi dari episode kali ini, silakan boleh tinggalkan komentar dan mari juga boleh bagikan episode ini kepada keluarga atau kolega yang lain, sehingga mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Saya yakin kita semua sepakat bahwa manusia itu adalah makhluk yang kompleks dan seringkali complicated ya. Itu adalah satu fakta yang tidak bisa kita bantah. Ada orang-orang tertentu yang dalam keseharian mereka ini adalah orang-orang yang sepertinya sangat tidak bisa berhadapan dengan hal-hal yang tidak bisa mereka ketahui atau tidak bisa mereka antisipasi. Sehingga dalam bekerja mereka pun mau selalu hal-hal yang sifatnya pasti dan sangat bisa diprediksi. Mereka tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Dan kalau bisa mereka akan menghindari hal itu. Nah, mengapa ada orang-orang seperti itu? Nah, dalam pengalaman saya, yang saya temukan, kebanyakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang pernah mengalami trauma. Trauma karena mungkin pernah mengalami hal negatif dari orang-orang yang punya otoritas terhadap hidup mereka sebelumnya, apakah dalam lingkungan keluarga atau mungkin dalam lingkungan pekerjaan sebelumnya, yang kemudian membuat mereka merasa kalau sampai mereka berada dalam posisi seperti itu lagi, mereka rasanya seperti kehilangan harga diri atau sepertinya tidak bisa maju lagi. Tapi sayangnya ketika sekarang dibawa dalam konteks pekerjaan mereka sekarang, tiap kali mereka harus mencoba hal yang baru, mereka menolak. Dan ini membuat situasi mereka menjadi begitu sulit. Kenapa? Karena ini menghambat produktivitas mereka dalam bekerja. Nah, pada kesempatan ini saya mau membagikan ada 3 prinsip yang mungkin bisa diaplikasikan oleh kalian saat berhadapan dengan orang seperti ini. Prinsip yang pertama. Prinsip yang sederhana tetapi perlu terus kita perhatikan, yaitu kita perlu memahami orang-orang seperti ini. We need to try to understand them. Ini adalah tugas sebagai pemimpin. Tidak bisa kita tidak mengusahakan ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita perlu cari tahu apa sebenarnya yang menjadi latar belakang mereka bersikap seperti itu. Kedua, be willing to listen. Saat kita sudah tahu, kita bisa ajak ngobrol dan dengarkan apa yang mereka willing ya untuk bagikan. Karena biasanya mereka tidak akan langsung memberikan informasi detail dan mereka tidak akan membuka semua hal secara spesifik. Apalagi kalau itu will embarrass them ya. Mereka bisa malu ketika kita sebagai pemimpin mengetahui hal tersebut secara detail. Nah, tapi
Ketika kita sudah tahu kondisi mereka dan kita telah dengarkan apa yang menjadi concern mereka, kita tidak bisa berhenti di situ. Tetapi kita sekarang harus memikirkan bagaimana caranya supaya orang-orang seperti ini bisa keluar dari kondisi tersebut, tentu dengan melakukan hal-hal yang bisa membawa kemenangan bagi mereka, sehingga mereka bisa merayakan hal tersebut ya. Nah, setidaknya ada 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membangun suatu formula atau membangun suatu rencana ya, sehingga mereka boleh mendapatkan kemenangan dan merayakan kemenangan itu, sehingga mereka boleh memiliki rasa percaya diri. Pertama, kita harus membuat strategi. Apa yang menjadi rencana kita? Ini yang menjadi hal yang sangat penting ya. Apa yang ingin kita target, yang ingin kita capai? Itu yang pertama. Kedua, kita perlu ada structure yang isinya guideline. Bagaimana kira-kira kita bisa mencapai tujuan akhir itu dan bagaimana kita bisa menyelesaikan project tersebut. Ketiga, safety. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Bahwa ketika kita membuat satu rencana atau satu project, kita harus pikirkan apakah project ini bisa dilakukan atau tidak. Ya. Keempat, security. Dalam arti tidak mungkin yang bersangkutan hanya mengerjakan ini sendiri. Dia harus mempunyai tim, dan yang lebih bagus lagi kalau kalian sebagai pemimpin bisa terlibat dalam proyek itu, sehingga kalian bisa memberikan support kepada dia ketika hal-hal mungkin menjadi complicated dan rasanya tidak bisa dikerjakan. Dan yang terakhir yaitu sukses, dalam pengertian bahwa rencana yang kita sedang lakukan atau proyek yang sedang kita kerjakan itu, kita sebenarnya sudah tahu dari awal bahwa itu bisa dimenangkan, bisa untuk dikerjakan. Jadi kita meminimalisasi hal-hal yang atau potensi proyek itu tidak selesai. Nah, sekarang setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, apakah kalian sekarang mungkin membayangkan ada wajah-wajah tertentu, mungkin itu kolega kalian atau orang-orang yang kalian pimpin, yang sepertinya berada dalam keadaan tersebut ya, yang tidak mau mencoba hal baru dan rasanya sulit untuk melakukan hal-hal yang sepertinya itu membuat dia keluar dari zona nyaman atau membuat dia keluar dari rutinitas yang seolah-olah mungkin kelihatannya dia sudah sangat senangi dengan situasi tersebut. Dan selanjutnya, mungkin kalian juga mempunyai prinsip atau hal-hal yang bisa kalian juga bagikan kepada pendengar yang lain untuk mereka juga memperkaya episode ini. Silakan boleh dibagikan di kolom komentar dan kita boleh lanjutkan episode ini. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.